Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Story. Channel ini akan menceritakan kisah-kisah Islam yang terdahulu maupun yang akan datang. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Karena subscribe itu gratis. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Perang Jamal. Dikisahkan bahwa, ketika Ali bin Abi Thalib mengirimkan banyak surat kepada Muawiyah yang berisi agar menaatinya, akan tetapi Muawiyah tidak membalasnya. Ali kemudian berkeinginan untuk memerangi penduduk Syam. Sebelumnya, Aisyah berada di Mekah. Beliau berdiri menyampaikan khutbah di depan manusia ketika Utsman terbunuh, memotivasi mereka untuk menuntut agar darah Utsman dibalas. Orang-orang memenuhi seruan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bergerak menuju Basrah disertai oleh Zubair, anaknya, Abdullah bin Zubair, dan Marwan bin Al-Hakam. Pada malam hari di tengah perjalanan mereka melewati sebuah mata air yang disebut dengan Al-Hawab. Anjing-anjing yang ada di sekitar mata air itu menggonggongi mereka. Ketika mendengar gonggongan anjing-anjing itu, Ibunda Aisyah bertanya, "Apa nama mata air ini?" Orang-orang menjawab, Al-Hawab. Mendengar itu Ibunda Aisyah berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku kira aku akan kembali saja." Orang-orang bertanya, "Mengapa?" Ibunda Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda kepada para istrinya, siapapun di antara kalian yang disalak oleh anjing-anjing Hawab maka hendaklah ia pulang." Ibunda Aisyah kemudian berkata, "Pulangkanlah aku. Demi Allah, akulah istri Rasulullah yang disalak oleh anjing mata air ini." Abdullah bin Zubair kemudian berkata kepada beliau, "Sesungguhnya orang yang memberitahumu bahwa ini adalah mata air Hawab telah berdusta." Ketika Ali berangkat dan keluar untuk memerangi penduduk Syam, Zubair dan Talha berada di pihak Aisyah dalam perjalanan menuju Basrah. Ali kemudian mengubah arah pasukannya menuju Basrah. Ketika Ibunda Aisyah bertekad bulat untuk kembali pulang, orang-orang berteriak, "Berlindung! Berlindung! Pasukan Ali bin Abi Thalib telah datang." Mereka kemudian berangkat dan melanjutkan perjalanan menuju Basrah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu, lingkaran Islam berputar selama 35 atau 36 tahun. Kedua pasukan saling bertemu dan berhadap-hadapan. Ibunda Aisyah saat itu berada di dalam haudai, sekedup, yang diletakkan di atas unta. Ibunda Aisyah sebelumnya telah menulis surat kepada Zaid bin Suhan berisi ajakan untuk menolongnya. Zaid berkata, "Aku akan menolong Anda selama Anda masih berada rumah Anda." Zaid juga berkata, "Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin, beliau diperintahkan untuk menetap di rumah dan kami diperintahkan untuk berperang. Beliau kemudian keluar dari rumah dan memerintahkan Kan untuk menetap di rumah-rumah kami sementara beliau lebih berhak untuk di rumah daripada kami." Ali mengirimkan Al-Kokak yang kemudian memperban keadaan. Kedua pasukan bermalam dalam keadaan baik-baik saja. Para pembunuh Utsman bermalam dalam keburukan dan niat jahat, jumlah mereka mendekati 2.000 orang. Malam itu mereka berunding dan sepakat untuk menghembuskan dan menyalakan peperangan. Ketika hari masih petang sebelum terbit fajar, mereka bangkit dan berpencar menuju kerabat masing-masing. Mereka kemudian saling menyerang dengan pedang, sehingga masing-masing kelompok bergejolak amarahnya dan menuntut balas kepada musuh untuk mencegahnya. Orang-orang terbangun dari tidurnya bergegas mengambil senjata sembari berkata, "Apa yang terjadi?" Orang-orang berkata, "Kami memberi kelapangan pada penduduk Kufah pada malam hari, dan mereka menyerang kami sebagai pengkhianatan." Mereka menyangka bahwa ini adalah perbuatan para pemuka dari pihak Ali,
sehingga masing-masing dari kedua belah pihak bergejolak amarahnya, dan segera mengangkat senjata serta menunggangi kuda perangnya. Tiada seorang pun yang menyadari peristiwa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, sehingga peperangan meletus. Sebanyak 20.000 pasukan di pihak Ali, dan sekitar 30.000 di pihak Aisyah. Orang-orang Sabaiyah yang merupakan teman-teman Abdullah bin Saba al-Yahudi tidak meredakan peperangan sampai Ali berkata kepada Talah. "Wahai Talah, apakah kau datang membawa pengantin Rasulullah? Kau berperang dengannya sementara itu kau sembunyikan pengantinmu di rumah." Kemudian satu anak panah melesat mengenai Talah hingga beliau terbunuh. Diriwayatkan dari Abu Jabir al-Mazini ia berkata, "Aku menyaksikan Ali dan Zubair ketika saling berhadapan yaitu pada Perang Jamal. Ali berkata kepada Zubair, 'Wahai Zubair, aku menyumpahmu atas nama Allah, apakah kau telah mendengar Rasulullah menyabdakan, sesungguhnya engkau memerangiku sedangkan engkau zalim kepadaku?' Zubair berkata, 'Iya, dan aku tidak mengingatnya kecuali pada pertempuran ini.' Zubair kemudian berpaling dan kembali hingga tiba di sebuah lembah yang disebut dengan Wadi As-Siba, lembah buas. Amru bin Jurmus mengikutinya kemudian mendatanginya sementara Zubair dalam keadaan tidur. Amru bin Jurmus kemudian membunuhnya dengan tipu muslihat. Peperangan silih berganti antara menang dan kalah. Terkadang Ahlul Basrah unggul dan terkadang Ahlul Kufah yang unggul. Peperangan tidak menunjukkan penyelesaian dan ketenangan, hingga unta disembelih, itu pun setelah 10.000 prajurit dari masing-masing kubu terbunuh. 5 unta dari kubu Ali dan 5 unta dari kubu Ibunda Aisyah. Sebagian pasukan Ali meminta agar harta Talah dan Zubair serta pasukannya dibagikan kepada mereka, akan tetapi Ali menolaknya sehingga orang-orang Sabaiyah menuduhnya. Mereka berkata, "Bagaimana bisa Anda menghalalkan darah mereka untuk kami namun tidak Anda halalkan harta mereka untuk kami?" Ucapan itu terdengar dan sampai di telinga Ali yang kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang suka anak panahnya bersarang di Ummul Mukminin?" Mereka semua kemudian terdiam. Orang-orang di antara Mekah, Madinah dan Basrah tahu perihal peperangan ini di hari ia meletus. Demikian itu karena burung-burung Nasar menyambar tangan dan kaki korban peperangan, kemudian tangan atau kaki yang disambar burung Nasar itu terjatuh di tempat-tempat antara Mekah, Madinah dan Basrah. Bahkan penduduk Madinah mengetahui peperangan ini sebelum matahari terbenam. Demikian itu karena ada seekor burung Nasar yang membawa sesuatu melintasi mereka, kemudian yang ia bawa terjatuh. Ternyata itu adalah telapak tangan yang di dalamnya terdapat sebuah cincin berukirkan, Abdurrahman bin Attab. Demikianlah kisah perang, nantikan kisah-kisah lain agar pengetahuan kita lebih luas, silakan kembali lagi ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.